Apa now? Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Nama saya Nofta Safira dengan NIM 230210205082. Halo, perkenalkan nama saya Dwi Wahyu Hidayah dengan NIM 2302102051101. Nah, di sini saya akan menjelaskan teori kecerdasan menurut Vygotsky. Pernah nggak sih kalian berpikir kecerdasan anak itu cuma dilihat seberapa pintar anak itu? Nah, menurut Vygotsky, kecerdasan itu tidak hanya kemampuan yang dimiliki oleh individu, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Kecerdasan anak sering dianggap hanya dilihat dari kemampuan individu, seperti cepat membaca, cepat berhitung. Namun, menurut teori Vygotsky, kecerdasan tidak berkembang secara mandiri, melainkan sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan lingkungan sekitar. Anak belajar melalui hubungan dengan orang lain seperti orang tua, guru, maupun teman sebaya. Misalnya, anak kecil yang masih belum bisa bicara tetapi sering diajak bicara oleh orang tuanya. Kelama-lamaan, anak tersebut mulai meniru kata-kata dan akhirnya bisa berkomunikasi. Dan interaksi sederhana tersebut sebenarnya kecerdasan anak sudah mulai berkembang. Jadi menurut Vygotsky ini ada namanya ZPD. ZPD ini adalah jarak kemampuan antara kemampuan anak yang sekarang dan kemampuan anak yang bisa tapi anak ini dapat bantuan. Anak usia dini ini lagi senangnya belajar itu dari lingkungan sekitar. Yang artinya ada hal yang belum anak bisa, tetapi anak bisa berhasil itu dalam bantuan orang lain. Contohnya itu anak menyusun puzzle. Anak kan akan bingung. Nah, tetapi jika guru bilang, ayo mulai dari warna merah dulu, anak akan mengerti dan anak bisa menyelesaikan puzzle tersebut. Nah, bantuan sementara yang diberikan kepada anak dalam proses pembelajaran itu namanya scaffolding. Di sini ada yang tahu tentang scaffolding itu apa? Oke, scaffolding adalah memberikan bantuan anak secara bertahap dan nanti akan dikurangi sesuai dengan kemajuan perkembangan anak. Nah, misalnya saat anak belajar menulis, pertama guru membantu memegang tangan anak untuk mengarahkan menulis dengan benar. Kemudian anak diberikan kesempatan untuk menulis sendiri tanpa bantuan. Sehingga secara bertahap anak akan bisa menulis sendiri tanpa bantuan. Proses ini merupakan bantuan kepada anak untuk anak bisa belajar dengan mandiri. Anak. Menurut Vygotsky, bahasa ini bukan hanya untuk komunikasi, tapi juga kita bisa melihat cara anak berpikir. Misalnya saat anak ngomong sendiri waktu ia lagi bermain sendiri, kan pasti dia akan ngomong sendiri seperti ini taruh di mana, oh iya ini taruh di situ, seperti itu. Itu tandanya anak sedang berpikir. Ataupun bisa juga kita lihat dari saat dia di sekolah, seperti dia main sama temennya, ngasih ide ke temennya, dan juga ngobrol dengan temannya. Itu secara tidak langsung anak lagi berkembang untuk bahasanya. Happy, happy, happy.